Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal memberikan beberapa berita-berita menarik dan juga positif yang masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency. Terutama sekarang gejolak yang sedang menerpa dan juga mendesak terhadap negara Amerika Serikat. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi pembahasan kali ini ada beberapa poin walaupun tidak banyak, tetapi saran gua buat teman-teman semua silahkan siapkan amunisi. Karena di tanggal 1 Juni mendatang disitulah kita akan bisa menemukan titik penentu. Apakah kondisi market cryptocurrency akan terjadi crash atau akan terjadi pembalikan arah, yaitu dengan melonjaknya harga. Dan selain itu di sini adanya suatu informasi bahwa ada dua calon presiden negara US, ternyata mereka itu pro terhadap Bitcoin ataupun sektor industri cryptocurrency. Wow. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana ada salah satu penulis terkenal yang telah mencoba untuk mendesak dan juga mendorong terhadap masyarakat dan khususnya untuk warga negara US mungkin ya, supaya bisa menyimpan asetnya itu ke dalam sektor industri cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin. Pokoknya menarik banget pembahasan kita kali ini, tetapi sekali lagi disclaimer on dan Dior. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue buat teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir dan yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa kita cek-cek kondisi market cryptocurrency terlebih dahulu. Apakah dengan adanya suatu informasi positif yang bakal kita bahas kali ini, begitupun dengan kondisi market cryptocurrency agak sedikit mengalami pemulihan, atau kondisi market cryptocurrency tetap mengalami koreksi seperti beberapa hari kemarin. Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency per hari ini sudah mengalami pemulihan, walaupun pemulihan tersebut tidak terlalu signifikan. Di sini untuk market cap secara global di industri cryptocurrency mengalami kenaikan 0,77% ya, jadi agak sedikit membaik dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dan begitupun dengan Bitcoin, Ethereum, BNB dan beberapa altcoin per hari ini lebih banyak beberapa altcoin yang sedang mengalami kenaikan. Ya, walaupun seperti biasa kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Oke, jadi sekarang ada beberapa poin yang bakal gue jelaskan kepada kalian, terutama untuk sektor industri cryptocurrency. Dan untuk informasi lebih lengkap, lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu akun Twitter Bitcoin Magazine yang telah memberitakan bahwa ada dua calon kandidat presiden negara US, ternyata mereka pro terhadap sektor industri cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Wow, jadi ini adalah salah satu revolusi di masa depan untuk sektor industri cryptocurrency bisa jauh lebih baik dari hari ini. Pada Pilpres 2024 akan ada calon pro Bitcoin Demokrat dan juga calon pro Bitcoin Republik. Dan Bitcoin membagi dua. Nah, jadi walaupun Bitcoin terbagi dua, tetapi gue tidak mempermasalahkan karena intinya dari kedua calon kandidat presiden negara US tersebut pro terhadap sektor industri cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin. Mungkin ketika memang dari salah seorang calon presiden yang pro terhadap Bitcoin memenangkan dalam sebuah pilpres di tahun 2024, tidak menutup kemungkinan sektor industri cryptocurrency dan khususnya untuk negara US akan mulai berbondong-bondong gitu ya untuk membuka topengnya bahwa masyarakat ataupun warga negara US lebih suka berinvestasi ke dalam sektor industri cryptocurrency. Nah, jadi inilah salah satu informasi positif yang sekarang masuk ke dalam sektor industri cryptocurrency. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media yaitu YouToday yang kurang lebih memberikan suatu informasi untuk kita semua bahwa adanya suatu mitos lindung nilai Bitcoin yang telah diungkap oleh penulis Black Swan. Wow, jadi ini sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Dimana gua menyatakan untuk kalian semua bahwa siapkan amunisi gitu ya ketika memang ada apa-apa dengan negara US. Dan salah satu informasinya datang dari sini. Jadi sekarang dari salah seorang penulis terkenal Black Swan, dia telah mengungkapkan bahwa Bitcoin itu adalah salah satu aset yang bisa merecovery dari beberapa aset warga negara, investor, atau mungkin masyarakat di seluruh dunia. Dan nama penulis terkenal tersebut adalah Nassim Nicholas Taleb yang baru-baru ini memicu debat baru di ruang Twitter tentang keefektifan Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan ekonomi. Nah, jadi nama penulis tersebut adalah Nassim Nicholas Taleb ya, yang berasal dari Black Swan tersebut. Jadi di sini kenapa kira-kira yang telah disampaikan oleh salah seorang penulis ini gitu, dan kira-kira negara mana yang sedang dimaksudkan bahwa ekonomi sedang ketidakstabilan. Tentu ya, jadi udah jelas banget, mungkin dari kalian pun udah tahu, udah paham kira-kira negara mana nih, apalagi kalau bukan US ya, dimana US sekarang sedang debt ceiling gitu. Jadi untuk plafon pinjaman hutang negaranya itu sudah overload, jadi udah tidak bisa lagi dia harus mengajukan pinjaman ya. Dan selain itu pun di sini Nassim Nicholas Taleb, penulis dan juga cendekiawan terkenal, baru-baru ini mempertanyakan peran penting Bitcoin yang umumnya dianggap sebagai aset tempat perlindungan yang aman di Twitter.
dan menyoroti dengan lintasan penurunan cryptocurrency selama masalah ekonomi Amerika Serikat baru-baru ini, termasuk risiko pendanaan dan juga inflasi. Taleb mendesak untuk memikirkan kembali perannya sebagai lindung nilai yang andal, dan komentarnya memicu diskus intens di antara penggemar kripto dan juga investor, dengan Bitcoiners berpendapat bahwa cryptocurrency favorit masih dapat berfungsi sebagai lindung nilai. Nah, jadi selain itu pun di sini ada sebuah kata-kata yang menurut gua sangat-sangat positif banget untuk ruang industri cryptocurrency, bahwa Bitcoin secara umum bisa dijadikan sebagai aset tempat berlindung yang aman. Itulah yang telah disampaikan di ruang Twitter oleh salah satu penulis terkenal yang bernama Nassim Nicholas Taleb. Karena mungkin dari kalian pun sudah tahu ya bahwa Bitcoin itu adalah sifatnya deflasi, bukan inflasi. Karena dari segi jumlah koin itu tidak akan dicetak. Jadi udah limited edition sekali dengan total supply 21 juta. Walaupun sampai dengan sejauh ini hanya sekitaran 19 jutaan atau mungkin 18 juta yang sudah beredar di market. Tetapi masih ada sekitar sisa 3 jutaan lagi ketika memang saat ini circulating supply dari Bitcoin sudah mencapai di 18 jutaan. Atau ketika memang circulating supply Bitcoin sudah mencapai 19 juta, artinya masih ada 2 jutaan lagi yang belum beredar. Dan selain itu menyoroti dengan adanya sebuah lintasan seperti ini dari penurunan khususnya untuk market cryptocurrency selama masalah ekonomi AS baru-baru ini. Nah, jadi mungkin di sini dengan adanya suatu permasalahan yang telah menimpa terhadap negara US, dengan adanya suatu penurunan dari Bitcoin, sebetulnya bukan hanya dari Bitcoin dan juga market crypto saja, begitupun dengan beberapa aset-aset berisiko yang lain, mungkin untuk saham, emas, dan lain-lain ya. Tapi ternyata di sini dari penulis terkenal yang bernama Nassim Nicholas tersebut, dia secara tidak langsung, dia mendesak terhadap warga negara dan juga masyarakat US mungkin ya, supaya mungkin sekarang itu berbondong-bondong untuk masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency, karena yang telah disampaikan oleh beliau di dalam ruang Twitter adalah warga negara Amerika Serikat sendiri harus memikirkan kembali perannya terhadap sebagai lindung nilai yang andal, termasuk juga diskusi yang intens di antara penggemar cryptocurrency dan juga investor. Nah, jadi seperti ini cara dia mendesak warga negara US atau mungkin warga negara di bagian negara manapun ketika memang mereka ingin berinvestasi atau save money gitu ya di salah satu aset berisiko. Mungkin tempat yang cocok untuk memilih aset adalah Bitcoin ataupun sektor cryptocurrency. Ya, intinya untuk Bitcoin lah ya, kita tidak bicara untuk altcoin. Tapi Bitcoin lah salah satu aset yang mungkin bisa menyimpan lindung nilai untuk aset-aset kalian supaya tidak terlalu hilang. Walaupun memang dalam sebuah fluktuatifnya itu sangat-sangat tinggi. Dan komentar cendekiawan itu datang pada saat yang genting karena Amerika Serikat berada di ambang potensi krisis keuangan dan batas utang negara yang membatasi berapa banyak yang dapat dipinjam pemerintah ditetapkan sebesar 31,4 triliun US dollar. Dan jika Kongres tidak setuju untuk menaikkan atau menangguhkan batas ini pada awal Juni, Departemen Keuangan Amerika Serikat dapat kehabisan uang untuk membayar tagihan dan kewajiban pemerintah yang dapat mengakibatkan gagal bayar utang. Nah, jadi momen yang sangat tepat, jadi golden moment untuk salah seorang pro terhadap sektor industri cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin, yang telah disampaikan di ruang Twitter oleh Nassim Nicholas Taleb, salah satu penulis terkenal di Black Swan. Ya, dimana sekarang kondisi US sedang terjepit dan terdesak, tapi mungkin sekarang waktunya gitu ya untuk warga negara US harus mengalihkan aset mereka ke dalam sektor industri cryptocurrency, salah satunya adalah Bitcoin. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti ini, gue rasa dengan beberapa warga Amerika Serikat sekarang sedang ketar-ketir bagaimana cara mereka harus menyimpan asetnya ataupun save money, tetapi dengan catatan aset tersebut itu bisa menyimpan lindung nilai terhadap aset yang mereka simpan. Semoga saja dengan adanya suatu dukungan dan juga speak up dari penulis terkenal Black Swan tersebut bisa berdampak terhadap market cryptocurrency lebih positif lagi. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru, mengenai informasi-informasi positif dari ruang industri cryptocurrency. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.